Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Lili Isyara Zubaidah dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pengantar Studi Islam, buku karya dari Dr. Randes Wahib MPDI. Bab 3. Pertumbuhan Studi Islam di Dunia. Sejarah Pusat Studi Islam. Uraian tentang sejarah Pusat Studi Islam diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Seiring dengan perjalanan waktu, Pusat Pendidikan Islam menempati beberapa tempat strategis selain rumah, yaitu masjid, kutab, madrasah, maktabah, dan al-hikmah, toko-toko kitab, hawamir, al-warkim, ribat, rumah sakit, dan rumah-rumah ulama. Pada masa dinasti Umayyah, masjid sebagai lembaga pendidikan tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan orang dewasa atau laki-laki, tetapi juga digunakan sebagai tempat belajar bagi kaum wanita dan anak-anak. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid 813-833, salah seorang khalifah dinasti Abbasiyah, kebudayaan dan peradaban mengalami kemajuan pesat dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan, administrasi, pemerintah, ekonomi, dan politik. Setelah dunia Islam mengalami masa keemasan, kemajuan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pada periode selanjutnya dunia Islam mengalami penurunan. Setelah mengalami kemunduran, umat Islam mengalami masa kehancuran. Pada permulaan abad ke-19, umat Islam mulai menyadari kelemahan dan kemunduran kebudayaan dan peradabannya jika dibandingkan dengan dunia barat yang sudah maju. Oleh sebab itu, pada masa ini, bidang pendidikan mulai dibangun kembali oleh umat Islam dengan adanya reformasi yang dicanangkan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab, antara lain menganjurkan kepada Al-Quran, hadis, masa hidup Rasulullah SAW, dan masa Khalafah ar-Rasyidin. Studi Islam di negara Muslim. Nizamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriyah, yaitu dengan dibukanya madrasah perguruan tinggi Al-Azhar 972 Masehi di Mesir dan perguruan tinggi Kairwan 859 Masehi di Maroko lebih tua dibandingkan dengan perguruan tinggi Oxford 1163 Masehi, Cambridge 1209 Masehi di Inggris, Sorbonne 1253 Masehi di Prancis, Tübingen 1477 Masehi di Jerman, dan Edinburgh 1582 Masehi di Skotlandia. Studi Islam di Barat. Studi Islam di Barat telah ada saat dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Studi keislaman yang dikaji oleh para orientalis di dunia barat bertolak dari paradigma berpikir bahwa Islam adalah agama yang dapat diteliti dari sudut mana aja dan dengan kebebasan sedemikian rupa. Adapun pusat-pusat studi Islam di negara barat diselenggarakan di beberapa negara, antara lain di Kanada,
Amerika Serikat, di Inggris, di Belanda, di Jerman, dan di Australia. Kritik terhadap studi Islam di Barat. 1. Tidak menguasai bahasa Arab secara baik, sense bahasa yang lemah, dan pemahaman yang terbatas atas konteks pemakaian bahasa Arab yang variatif. 2. Orientalis Barat sangat memegang teguh doktrin-doktrin mereka yang tidak boleh dikritik, bahkan sampai ke tingkat fanatik buta. 3. Banyak kajian orientalisme yang berkaitan dengan kepentingan negara-negara tertentu yang menandai kajian itu. 4. Tokoh lain yang pernah menyinggung kritik terhadap studi Islam di Barat adalah Aziumardi Azra. Dalam konteks kritik sarjana pada umumnya terhadap studi Islam di Barat, Azra menyimpulkan 3 kritik, yaitu kajian di Barat cenderung esensialis, dimotivasi kepentingan politis, dan upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis. Studi Islam di Indonesia. Awalnya, studi Islam di Indonesia dilakukan oleh para ulama. Seiring dengan berjalannya waktu, institusi pendidikan Islam berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah Islam. Sistem pendidikan dan pengajaran madrasah pada awalnya merupakan hasil kumulasi dari transformasi pendidikan yang diselenggarakan di masjid. Setelah terbentuknya pendidikan madrasah, mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah, muncullah sekolah tinggi dan Universitas Indonesia. UI Universitas ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama yang memiliki fakultas non-agama. Studi di lembaga ini pada awalnya berlangsung selama 2 tahun sampai mencapai gelar sarjana muda, ditambah 2 tahun lagi untuk memperoleh gelar sarjana. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.